Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, ya sebelum kita panggilkan orang yang luar biasa yang memberikan tentang habit materi hari malam ini adalah habit is power. Saya sedikit bersharing sebelum beliau, ya, boleh ya. Oke, Bapak Ibu, harapan saya di hari pertama tahun 2025 ini adalah mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan di bisnis kita, ya. Nah, saya akan bersharing sedikit saja sebuah kebiasaan yang selama ini kita lakukan itu merupakan menjadi sebuah nasib. Apakah hari ini nasib kita sedang sakit? Itu adalah kebiasaan yang kita lakukan 5-10 tahun yang lalu. Akibatnya adalah hari ini. Baik tentang kesehatan, ya, baik tentang ekonomi, tentang sosial, di rumah tangga masing-masing, semua terjadi karena kebiasaan, ya. Nah, dari mana sumbernya kebiasaan ini teman-teman semua? Ya, menurut saya adalah pertama berasal dari pola pikir. Itu dasarnya. Dasarnya adalah pola pikir. Selalu kita pikirkan akan muncul sebuah tindakan. Tindakan yang kita lakukan selama ini itulah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan selama ini akan menjadi karakter. Setelah jadi karakter, itu disebut dengan nasib. Ya, jadi apakah nasib itu bisa dirubah? Sangat bisa. Tergantung kita mau nggak merubahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, lagi sekali, nasib itu adalah berasal dari pikiran. Lagi sekali, pikiran, selalu kita berpikir, misalnya Bapak Ibu, seorang perokok, ya, seorang perokok ini contohnya saja ya. Awal pertama, ketika Anda mulai punya nasib sebagai perokok unggul, pasti berasal dari pikiran untuk mencoba dulu, ya. Mencoba, wah rasanya enak banget nih rokok ini, wah enak banget nih. Jadi dari mana? Dari kita berpikir. Ketika berpikir mau coba, ya, ada tindakan untuk mencoba, walaupun di awal tidak enak. Nah, ketika dicoba, itulah menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita mulai 1 batang rokok 1 hari, ya sehari bisa 3 batang rokok, akan menjadi sebuah karakter. Nah, ketika sudah menjadi karakter, apa yang terjadi kalau kita nggak dapat rokok? Misalnya habis makan nih, nggak dapat rokok, akan terasa dunia ini kiamat, Bapak Ibu. Itu sudah menjadi karakter. Itu namanya sudah jadi nasib seorang perokok. Oke, lagi sekali teman-teman semua, mari kita belajar bersama-sama tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan selama ini akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kalau di Bali, itu disebut dengan karma pala. Saya dan kita semua kosongkan gelas kita, turunkan jubahnya dulu, baru kita bisa menyerap ilmu dari orang yang luar biasa ini. Bapak Ibu semua, mari kita sambut orang luar biasa ini, Dr. Sugeng Riyadi. Monggo Pak Dokter, kita mau menerima ilmunya. Wah, luar biasa sekali Pak Karyana, selamat pagi. Semangat pagi Dok, keren, sehat. Luar biasa, dahsyat 2025. Wah, dari tadi saya juga belajar dari Pak Karyana nih. Jadi intinya saya sepakat, saya setuju dengan Pak Karyana bahwa bisnis apapun yang kita kerjakan hari ini kuncinya adalah mau belajar. Betul ya Pak Karyana ya? Betul, belajar. Ya, saya sangat bersyukur sekali punya 2 mentor yang sangat menginspirasi saya sampai hari ini, luar biasa. Ada Lili dan Rita, mereka adalah role model saya. Jadi saya ada sampai hari ini pun bersama tim semua, karena kita sudah punya role model yang memberikan contoh yang baik kepada kita semua. 1 tahun kita sudah lewati luar biasa sekali, 2025, 2024 kita sudah lewati dengan begitu luar biasa. Sebelum saya mulai, saya pengen banget didengar suara, walaupun sering komunikasi, kadang teleponan ya, tapi saya berasa sudah setahun nggak komunikasi sama beliau ya, karena sudah lewat tahun 2024. Selamat pagi Kak Lili. Selamat pagi Kak Lili dari Itali. Wah, tahun barunya keren banget pasti di Eropa ya. Pagi Dokter Sugeng, pagi, ada kesalahan teknis. Luar biasa. Pagi, Gimana, selamat Kak? tahun baru. Karena tahun baru di sana dingin ya. Ya, dingin, tahun baru. Luar biasa. Rame ya. Oke, Malam kita lihat pesta kembang api gitu loh. Sama aja kayak di Indonesia.
Sebelum saya panggil Kak Rita, saya pengen deh Kak Lili ya menyapa teman-teman semua, para member Live Good Indonesia khususnya, dan banyak juga yang dari luar negeri juga tentunya sudah bergabung di malam ini menyambut 2025. Yuk silakan Kak Lili ya. Oke, selamat tahun baru semuanya ya, keluarga besar Live Good Indonesia. Ini adalah halaman 1, lembaran kita 2025 ya. Kita ke depannya 2025 kita harus lebih punya harapan baru, punya tahun baru, punya hidup yang baru ya. Teman-teman sekalian, di sini ada lihat nggak ya, kita di Haiti itu ada seorang Haiti yang menjadi diamond baru gitu loh. Diamond baru ya di akhir tahun kita ini ya, tahun 2024. Tapi ada satu orang diamond. Satu orang diamond tuh artinya dia minimal harus memiliki 2.500 member ya, bukan dia sendiri yang bangun, tapi dari semua grupnya, dari semua timnya membangun satu tim sudah mencapai 2.500. Dalam Haiti itu ya, dia punya pendapatan GNP, itu pendapatan rata-rata orangnya itu hanya 1.300 US dollar per tahun ya. Kita kalau gabung Live Good kan 1.400 kalau kita bayar tahunan ya, 140 maksud saya, 140 US dollar itu atau 2.300.000. Jadi mereka satu tahun rata-rata penghasilan mereka adalah sekitar 25 juta satu tahun ya teman-teman, bukan satu bulan. Mereka bisa ada yang mencapai diamond, ada 2.500 orang anggota. Mereka tuh tidak mengeluh, oh ya mahal amat ya 850. Mereka tidak mengeluh, aduh mahal amat 170 satu bulan. Mereka itu 2.500.000 satu teman, tapi ada yang mencapai diamond. Nah, kita bagaimana ya? Kalau kita mau tahun baru ini kita berubah hidup, kita harus mempunyai mindset. Mindset itu adalah racun. Saya punya satu tim ya dari Jerman, Helni ya, itu mindsetnya luar biasa. Helni sama seperti kita juga mengalami kerontokan, mengalami apa. Itu Helni kalau saya tendang dari sini, dia tidak akan meninggalkan Live Good. Dia mulai dari awal, dia benar-benar kuat. Itu karena mindsetnya, dia percaya Live Good ini bisa merubah nasib, dia bilang. Dia percaya Live Good ini di masa depan akan membuat sesuatu tuh seperti Amazon. Itu kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari Live Good, dia bilang. Dia tetap. Jadi teman-teman sekalian ya, di tahun yang baru ini mindset kita harus dirubah. Mindset kita harus merubah diri kita. Kita harus belajar untuk bagaimana bisa merubah hidup kita ya. Di Haiti mereka itu merubah hidup dengan cara join dan Live Good. Kalau nggak mau bisnis apa, di situ itu negara miskin, nggak ada bisnis, nggak ada toko, nggak ada apa. Jadi mereka tuh bertekad harus merubah nasib. Mereka nggak mengeluh, mereka nggak takut, mereka nggak ada rasa tidak ini benar apa enggak ya, bisa apa enggak ya, nggak ada. Jadi kita harus meniru mereka, juga harus punya mindset seperti tim saya itu Helni. Kalau saya tendang, saya usil dari sini, dia nggak mau, dia tetap mati-matian mau dia punya mindset. Jadi kalau yang namanya mindset ya, itu mindset kita kalau udah jelek itu racun dalam diri kita. Tapi kalau mindsetnya kalau udah benar, udah positif, saya tendang, saya usir, dia tetap akan bertahan di Live Good. Jadi teman-teman sekalian, 2025 ini hari pertama kita harus bagaimana caranya tuh kita harus berhasil dalam itu saja ya. Terlalu panjang jadinya. Ya itu aja Dr. Sugeng, terima kasih. Saya harap semuanya bisa go diamond. Keren banget. Nah jadi kita dapat energi positif yang luar biasa dari Kak Lili, dan saya juga barusan searching tadi ternyata negara Haiti itu memang benar-benar negara miskin, tapi itu tidak membuat mereka untuk bisa memberikan contoh bahwa ada yang berhasil menjadi diamond. Nah kalau di negara Haiti aja negara miskin, mereka bisa berhasil, bisa they must make it, bisa berhasil. Ya kenapa kita nggak negara Indonesia, negara yang kaya yang luar biasa, betul Lili ya? Betul, negara Indonesia termasuk salah satu negara kaya loh di Indonesia, benar. Yes, jadi seperti Lili tadi sampaikan bahwa mindset is everything. Kalau mindset kita positif, mindset kita maju, pokoknya tahun 2025 adalah tahun teman-teman semua ya. Ini masih baru dimulai, semuanya bisa untuk qualified menjadi diamond minimal nanti bahkan ya menjadi crown diamond, betul ya Kak Lili ya? Betul, betul. Amin. Luar biasa. Kemudian saya juga akan minta teman-teman semua biar pada semangat ya untuk menyapa kita semua ya. Rita dari Prancis untuk mengucapkan menyambut tahun baru ini luar biasa untuk SGR. Yuk silakan. Halo, selamat pagi semuanya dari Paris. Nah, selamat tahun baru buat tim SGR dan buat tim-tim di Indonesia. Nah, sekarang kita di Eropa, di Paris, dingin sekali. Ya, kita melewatkan tahun baru yang indah bersama keluarga.
Nah, jadi harapan saya kepada tim semuanya di Indonesia, tahun baru ini kita semuanya sukses ya. Karena apa? Seperti yang dibilang Celili tadi itu benar. Itu high tea, kita dikagetkan ya ada diamond di akhir tahun ya. Nah, itu kalau 1.300 per tahun, itu berarti 1.700.000 per tahun loh. Nah, itu kecil sekali. Itu negaranya itu susah. Nah, kalau negara sana itu bisa, kenapa kita tidak? Ya, itu. Nah, itu terkembali ke mindset kita. Jangan kita pernah mengeluh. Karena apa? Kalau kita mengeluh selalu, kita bakal tetap berjalan di tempat. Kalaupun teman-teman semuanya di sana itu tidak mau menjalankan bisnis Live Good di saat ini ya, itu tidak masalah. Dan hidup kita bakal tetap begitu saja. Oke? Kalian semuanya maaf ya, ini kita bakal berjalan di tempat. Kenapa? Tanpa kita semuanya, Live Good bakal tetap maju. Itu yang bisa saya kasih tahu ya. Itu Live Good bakal maju selalu. Kenapa? Tanpa kita pun mereka bakal maju. Yang ruginya siapa? Kita sendiri. Ini tahun 2025, ini adalah kesempatan baru bagi kita. Apapun yang terjadi di tahun 2004, tidak masalah. Sekarang kita buka lembaran baru, kita mulai dengan suasana baru, dengan tujuan baru dan harapan baru untuk kita semua. Jadi di tahun 2025 ini kita semuanya sukses. Itu harapan saya semuanya. Oke, semuanya itu aja Dr. Sugeng. Terima kasih. Tidak lama-lama. Luar biasa energi yang positif dari Kak Lili dan Kak Rita membuat kita semua 2025 ini tidak ada alasan untuk tidak sukses semuanya di Indonesia khususnya. Nah, teman-teman semua yang di luar negeri tentunya juga punya goals yang sama. Nah, mengawali tahun baru ini saya berdoa semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada di 38 provinsi lebih, bahkan yang dari luar negeri saya doakan selalu sehat dan dimudahkan semua urusannya. Semangat tahun ini, mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 9 bulan ke depan, paling lama nanti Desember, tapi jangan ke Desember, nanti Lili sama Rita kesini, kalau bisa semuanya sudah mencapai peringkat minimal diamond ya teman-teman semua ya. Semangat semuanya teman-teman semua. Nah, saya mau menyapa juga dulu untuk para leader semua yang ada di Indonesia. Selamat pagi Pak Hardi, Diamond Indonesia. Semangat pagi. Pagi dokter. Sehat Pak Hardi? Alhamdulillah sehat dokter. Siap belajar malam hari ini. Luar biasa, kita semangat sambut 2025 dengan energi positif dan kita doakan teman-teman semua segera menyusul Pak Hardi menjadi diamond juga Pak Hardi ya. Amin. Nah, jadi tahun ini mudah-mudahan adalah menjadi tahun yang begitu luar biasa buat kita semua. Nah, karena kenapa teman-teman semua, kita sudah berada di sebuah perusahaan, kita sudah berada di sebuah bisnis, kita sudah berada di sebuah komunitas yang tentunya teman-teman semua sudah merasakan ini bukan hari pertama. Tapi udah 1 tahun kita lewati bersama-sama ya, bersama Lili, bersama Rita dan bersama kita semua, bahwa 1 tahun kita sudah lewati dengan prestasi yang sangat luar biasa buat teman-teman semua. Kita sudah merasakan begitu luar biasa perusahaan Live Good dengan produk-produknya yang luar biasa, dengan kompensasi plannya, dengan komunitasnya. Nah, makanya hari ini sebagai pembuka meeting buat para leader yang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada di seluruh dunia, saya ingin mengawali sebuah perjalanan di tahun 2025 di tanggal 1 ini dengan presentasi Habit is Power. Kebiasaan adalah sebuah kekuatan yang nanti akan membentuk karakter, akan membentuk siapa diri kita nanti gitu loh. Sukses sebetulnya bukan cerita nanti Anda menjadi diamond, crown diamond, sudah itu berapa penghasilan yang Anda miliki, tapi ketika Anda sudah menjadi orang sukses, ketika Anda sudah berhasil, ketika sudah menjadi crown diamond, Anda menjadi pribadi seperti apa yang Anda inginkan nantinya. Saya berharap nanti teman-teman semua menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat baik, pribadi yang punya kebiasaan baik. Bagaimana dengan habit-habit yang kecil di 2025 ini akan mendatangkan hasil yang nanti teman-teman semua tidak akan pernah bayangkan. Saya ingat betul 1 tahun yang lalu memulai bisnis ini dengan memulai dengan habit yang kecil. Saya belajar tentang bagaimana itu Live Good. Saya belajar sedikit tentang bagaimana produknya. Saya belajar bagaimana sistem teknis di Live Good. Nggak ada sebuah proses yang instan teman-teman semua. Nah, sebuah habit-habit kecil yang saya lakukan bersama mentor saya waktu itu Lili dan Rita membimbing saya begitu konsisten, persisten, yang akhirnya apa? Sebetulnya sukses itu adalah habit yang kita bangun setiap harinya.
Nah, makanya saya berharap teman-teman semua, ayo kita sama-sama raih kesuksesan dengan menghancurkan, membuang semua kebiasaan-kebiasaan yang negatif, kebiasaan-kebiasaan yang jelek di 2024, dan kita mengganti dengan kebiasaan habit-habit yang luar biasa, habit-habit yang positif di tahun 2025. Jadi teman-teman semua, kita lewati 2024, kita tidak perlu melihat ke belakang. Yang mungkin 2024-nya masih, mohon maaf nih, tidak pernah buat daftar nama, tidak pernah ngundang orang, tidak pernah ikut Zoom, tidak pernah konsultasi, tidak pernah baca buku, tidak pernah lihat YouTube, apapun itu, it's okay. Tapi 2025 ini change your habit. Kita sama-sama, termasuk buat saya pribadi, mengingatkan diri saya, ya, mari kita bangun habit yang positif agar teman-teman semua lebih mudah untuk meraih goal, meraih tujuan yang ingin teman-teman capai. Nah, teman-teman semua, kita sudah berada di kapal yang luar biasa, sudah berada di bisnis yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau kita belum sampai, kalau kita belum mencapai sesuatu yang kita inginkan, mungkin habitnya yang harus dirubah. Tidak perlu bisnis yang dirubah, lo bisnis apa lagi? Seperti Lili bilang loh sama Rita. Makanya saya itu benar-benar bersyukur sekali. Bentuk saya itu bersyukur ketemu Live, saya fokus ada di bisnis ini karena tidak ada choice. Menurut saya pribadi ya teman-teman semua, saya tidak tahu teman-teman semua ya, tapi menurut saya tidak ada choice yang lebih murah untuk menjalankan bisnis selain Live Good untuk saat ini, yang dengan kondisi ekonomi di Indonesia sangat relevan banget dengan modal yang sangat terjangkau, yaitu $140. Itu sudah 1 tahun. 1 tahun kita bisa menjadi seorang entrepreneur, 1 tahun kita bisa menjalani bisnis yang nantinya kita tinggal lihat hasilnya gitu loh. Nah, jadi teman-teman semua, tidak ada yang lebih murah menurut saya gitu. Makanya saya pada saat ditawarin Lilis sama Rita pada saat tanggal 20 November tahun 2023, saya langsung yes, murah karena gitu loh. Kemudian mudah. Kenapa mudah? Tidak perlu background yang, mohon maaf loh, di sini sudah ada ibu rumah tangga banyak, buruh tani ada, profesional ada. Bahkan mohon maaf ya, Lili dan Rita itu di kondisi yang nggak mudah. Mereka itu di kondisi di negara yang, mohon maaf loh, nggak kayak kita ketemu anytime, semua ketemu setiap hari sama orang itu dengan mudahnya, aksesnya itu mereka nggak mudah. Mereka bahkan mohon maaf ya, kalau mau keluar itu dengan kondisi udara dingin itu juga mereka harus prepare dulu, ibarat kayak gitu. Mau ketemu orang boro-boro, kalau nggak janjian mana mau tiba-tiba diajak ketemu. Betul nggak Lili? Betul sekali. Nah, kita di Indonesia bisa ketemu dengan mudah, banyak orang, bisa bersilaturahmi. Jadi artinya teman-teman semua, kita sama-sama introspeksi 2025 ini, mudah-mudahan ayo kita rubah habit-habit kecil kita yang belum buat daftar nama. Ayo kita harus semangat 2025 itu dengan habit. Nggak perlu teman-teman semua melakukan habit yang gimana-gimana, nggak. Bangun pagi, ya rapikan tempat tidur, ya itu hal yang sederhana dulu gitu loh. Kemudian mengucap syukur, selalu dalam keadaan sehat. Sudah itu buat daftar nama dulu minimal. Buat daftar nama, kalau yang belum pernah buat daftar nama. Jadi artinya hal-hal yang kecil sederhana itu yang harus kita lakukan ya. Oke, seperti malam ini tahun baru loh ya. Tapi teman-teman semua mau menyediakan waktunya, mau menyediakan berinvestasi waktu untuk belajar malam ini. Tentu ada motivasinya. Nah, kenapa harus kita menghadiri sebuah pertemuan, salah satunya di Zoom? Motivasinya mungkin pengen upgrade ilmu, pengen tahu lebih detail tentang bisnis ini, pengen belajar banyak bagaimana menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Apapun yang membuat Anda termotivasi, artinya pasti Anda punya alasannya. Nah, sama pada saat kita menjalankan bisnis ini, makanya saya berharap teman-teman semua ya, yang sudah tergabung dalam bisnis Live Good, mohon maaf teman-teman semua ya, saya cuma bisa mendoakan. Saya cuma bisa memberikan masukan kepada teman-teman semua. Ayo, perjuangkan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, nggak nyampe 3 tahun. Beneran. Tidak nyampe 3 tahun. Saya mendoakan secara pribadi, saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa sama Allah, supaya teman-teman semua yang sudah mengambil keputusan dengan benar bisnis ini, Anda akan dimudahkan urusannya teman-teman semua. Karena kenapa? Yang penting Anda niat. Karena nggak mungkin hanya dalam waktu 3 tahun saja Anda seriusin bisnis ini, insya Allah. Seperti tadi Pak Karanya bilang ya. Nah, nggak butuh waktu lama. Ini loh, Anda belum 3 tahun kan?
Kemarin saya juga belajar dari Pak Hebron ya, dari Jakarta, begitu luar biasa dengan kondisi yang tidak mudah, istrinya sakit. Nah, beliau juga konsisten menjalankan bisnis ini dan akhirnya beliau dalam waktu dekat qualified untuk menjadi platinum, bahkan nanti diamond juga tentunya teman-teman semua ya. Jadi orang ada kondisi masing-masing gitu loh. Tapi ketika Anda sudah mengambil penuh tanggung jawab atas bisnis ini, Anda akan berhasil teman-teman semua. Karena bisnis ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab untuk keluarga kecil kita. Anda ada di sini, apa motivasinya? Anda pengen punya penghasilan yang layak mungkin, Anda pengen punya ekonomi yang bagus mungkin, Anda pengen punya kesejahteraan keluarga yang luar biasa mungkin. Artinya ada sesuatu yang tentu membuat Anda termotivasi untuk jalankan bisnis ini. Kalau Anda sudah punya motivasinya, kalau Anda sudah punya tujuannya, ayo jangan menghabiskan waktu sia-sia. Gitu loh. Kalau waktunya sama, jujur waktu itu ya 3 bulan saya kejar untuk diamond, itu bukan saya berarti saya hebat, no. Saya ingin perjuangkan bisnis ini. Kalau sama-sama kita mau tujuannya itu diamond, ada waktu 1 tahun, ada waktu 2 tahun, dan ada waktu 3 bulan. Kenapa nggak kita perjuangkan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau kurang dari 1 tahun? It's okay. 2024 sudah lewat. Ayo Januari ini Anda perjuangkan bisnis ini. Mohon maaf ya, teman-teman semua tidak mengerti apa yang sebetulnya Anda jalankan mungkin gitu loh. Karena gini loh, Live Good ini kendaraan yang menurut saya sangat mudah sekali untuk teman-teman mencapai goals apapun tujuan teman-teman semua. Coba cari di sana. Coba cari di sana bisnis yang dengan modal hanya $40 dengan ditambah $100 1 tahun. Bisa menghasilkan penghasilan yang kalau saya dan Pak Hardi tentu kita hanya cuma bisa bersyukur sama Allah. Allah itu begitu luar biasa. Makanya bentuk syukur yang saya ucapkan, bentuk syukur yang Pak Hardi lakukan itu adalah tindakan. Tindakan apa kita bersyukur? Kita konsisten. Kita terus bertumbuh, kita terus menjalani keputusan kita memang sekali, tapi kita tuh setiap hari bersyukur, tiap hari kita melakukan bisnis ini dengan baik, kita terus melakukan do something karena kita bersyukur. Kita bersyukur. Rita Lili pun begitu, sesibuk apapun coach kita, mereka terus bertumbuh. Karena kenapa? Kita bersyukur ada peluang bisnis yang kalau nanti teman-teman, ini saya sampaikan ya, mohon maaf ya teman-teman semua ya, yang sudah melihat, yang sudah bergabung, tapi Anda nggak do something, ya, Anda nggak do something nih, seperti tadi Lili sampaikan, itu loh, dari negara miskin, itu negara Haiti, ada diamond baru. Nah, nanti teman-teman semua, kalau Anda sudah gabung, terus Anda santai-santai, terus Anda nggak lakukan bisnis ini, terus Anda nggak massive action, orang lain yang massive action, mungkin nanti dari kecamatan kecil, oh tiba-tiba jadi diamond. Loh, Anda ngapain aja gitu ya. Jadi, ayo, kita sudah cukup bersantainya, sudah cukup malesnya, sudah cukup membuang waktu banyak, menyanyiakan waktu dengan luar biasa di 2024, 2025. Kita bertumbuh, kita serius, kita semangat, kita lakukan sesuatu yang tidak orang mau lakukan. Makanya malam ini sebagai pembuka meeting di SGR ini saya pengen tidak perlu berlebihan. Lakukan aja habit yang kecil. Yang nggak pernah ikut Zoom, minimal ikut Zoom. Kemudian yang tidak pernah telepon tim, mulai telepon tim. Yang tidak pernah buat daftar nama, mulai buat daftar nama. Yang nggak berani presentasi, mulai berani presentasi. Lakukan aja hal kecil, tapi nanti impact-nya besar. Lakukan aja perubahan 1% saja secara konsisten setiap hari. Nanti hasilnya luar biasa loh teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, apa yang sudah Anda lakukan setiap hari untuk mengejar impian Anda? Sudah 1 tahun 2024 kita lewati. Apa yang sudah kita lakukan setiap harinya? Kita sudah ngomong sama orang belum? Mungkin kita selama 2024 banyak ngeluhnya, banyak protesnya, banyak dramanya. Sudah tutup 2024 ya, dengan alhamdulillah kita sudah mengenal bisnis ini yang luar biasa. Kita mulai dengan bismillah 2025 ini dengan semangat yang luar biasa, semangat yang membara. Anda ada di depan itu loh, ada tujuan yang lebih penting dari mungkin sebuah penolakan, dari sebuah penghinaan, daripada sebuah kemalasan. Anda ada di bisnis ini pasti ada goalsnya, ada tujuannya, buat siapa dan harus ngapa. Kenapa Anda harus ada di Live Good dan kenapa Anda harus perjuangkan.
Itu yang harus Anda ingat, itu yang harus Anda setiap hari bangun tidur. Oh ya, apa lagi goal saya, apa mimpi saya, apa yang membuat saya harus menjadi diamond seperti Pak Hardy. Nah, Pak Hardy sebetulnya termasuk saya juga, kita mencapai goal itu bukan kita hebat, karena ada habit yang kita lakukan yang orang tidak mau lakukan. Kita kurang tidur. Itu Pak Hardy nggak cerita, tapi saya tahu, karena saya tahu jadi diamond itu tidak mudah gitu loh. Kurang tidur. Ada harga yang harus berani kita bayar. Jadi mohon maaf ya teman-teman semua. Kalau teman-teman, mungkin teman-teman sudah ngerasain kok jadi goal aja luar biasa perjuangannya. Kita harus hargai gitu loh. Menjadi silver juga nggak mudah, menjadi gold juga nggak mudah, menjadi platinum nggak mudah. Nah, jadi artinya ayo kita hargain bisnis ini. Bagaimana cara menghargai bisnis ini? Kita lakukan bisnis ini dengan day must make it. Saya ingin minta komitmen dari teman-teman semua, dengan hati yang ikhlas, dengan semangat yang luar biasa. Kita mulai 2025. Saya minta komitmennya terhadap diri sendiri ya. Saya minta komitmen kepada teman-teman semua bahwa teman-teman semua akan memperjuangkan bisnis Live Good ini dan akan day must make it. Akan capai peringkat diamond untuk keluarga tercinta Anda, untuk diri Anda di tahun 2025. Yang siap komitmen dengan diri sendiri ya. Tidak perlu karena Lili, karena Rita, karena saya atau Pak Hadi, ini karena diri Anda sendiri, karena keluarga Anda. Kenapa Anda harus perjuangkan ini? Komitmen mulai hari ini, hilangkan drama-drama negatif. Kita mulai dengan sesuatu yang energi positif, semua dengan energi yang semangat. Ini bukan hanya sekedar tulisan, teman-teman semua. Ini bukan hanya sekedar, itulah kekuatan dari habit. Salah satunya adalah kekuatan dari pikiran kita. Ini bukan hanya sekedar Anda mengetik, yes saya komitmen, tapi Anda sedang mendoakan diri Anda. Anda sedang berprasangka baik dengan diri Anda bahwa Anda adalah seorang pemenang. Kalau Pak Hardy bisa, teman-teman semua pasti bisa. Jangan pernah mengecilkan. Kadang kita itu nggak nyampe silver, nggak nyampe bronze, nggak nyampe gold, nggak nyampe platinum, tidak mencapai diamond karena Anda terlalu merendahkan diri Anda sendiri. Aku nggak bisa, aku susah, nggak ngerti. Pokoknya Anda selalu berpikir negatif. Makanya 2024 kita tutup, 2025 kita mulai dengan energi yang positif. Yes, I can do it. Saya pasti bisa. Saya adalah pemenang. Saya adalah diamond. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi, teman-teman semua, kebiasaan akan membawa sebuah tujuan. Dan jadi seperti gini, Lili Rita ini sebetulnya sama dengan kita juga, gitu loh. Mulainya sama-sama nggak ngerti. Mulainya juga dengan belajar. Betul ya Rita, Lili ya? Betul. Betul, Dokter. Nah, jadi tidak, ya. Cuman apa yang membuat mereka itu berbeda? Mereka punya karakter. Jujur saja, saya bersyukur ada di Live Good. Live Good perusahaan yang gede banget. Tapi syukurnya, kabar baiknya saya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, saya punya mentor yang tepat gitu loh. Bisnis sebagus apapun, tidak dimentori dengan orang tepat, tidak berada di komunitas yang tepat, kurang mendukung juga. Jadi ini satu komponen yang harus lengkap gitu loh. Perusahaannya bagus, produknya bagus, komunitasnya bagus, mentornya juga bagus. Nah, mereka itu punya karakter. Lili sama Rita ini punya karakter yang membuat saya akhirnya tidak ada alasan, walaupun itu waktu itu saya memulainya di Indonesia sama. Pak Hardy juga, mohon maaf ya, saya itu bersyukur sekali loh. Tahu-tahu beliau sudah diamond kok. Saya nggak pernah bantu presentasi, nggak pernah bantu flow up loh. Beliau prospeknya kapan, bangunnya jam berapa. Tapi mereka punya kesamaan gitu loh. Mereka punya kesamaan, mereka itu punya habit yang positif. Pagi itu mereka sudah conference call gitu loh. Ya wajar ibaratnya Pak Hardy itu sudah mencapai diamond di 2024. Tapi 2025 itu saya pengen loh ada 10 diamond. Mudah-mudahan bisa ya Pak Hardy ya. 10 diamond tahun 2025 ya. Insya Allah bisa dokter. Ya, jadi 2024 ya lahir 2 diamond, mudah-mudahan 2025 ini ada penambahan 10 diamond dan itu adalah teman-teman semua ya. Amin. Ya, Amin. Jadi Yes. jadi 2025 ini tidak ada alasan untuk tidak teman-teman semua berhasil karena ini baru dimulai. Semuanya sama dimulai dari tanggal 1.
Bukan dimulai dari nol ya, dari tanggal 1 ini. Jadi semuanya bisa berhasil. Jadi semua itu rata-rata orang-orang sukses itu punya karakter. Karakternya sama. Kebiasaan baik, rajin Zoom, rajin konsultasi, rajin belajar, rajin bertanya, orangnya antusias, terus bersikap positif, disiplin, punya integritas, punya tanggung jawab, dan artinya hal-hal yang baik. Makanya ayo di 2025 ini kita mulai sesuatu, dimulai dengan sesuatu yang baik ya. 2025 ini doa baik, tindakan baik, semangat baik. Nah, sukses itu adalah sebuah kebiasaan ya. Sukses is habit. Jadi mau atlet, mau olimpiade, mau artis, semuanya itu ternyata mereka itu punya kebiasaan dan mereka sudah melewati 10.000 jam. Pak Hardi sudah punya pengalaman lebih dari 9 tahun di Business Network. Jadi hasil yang sekarang Pak Hardi milikin itu buah komitmen pembelajaran beliau selama 10 tahun yang lalu. Beliau sudah ngelewatin gitu loh habitnya. Saya juga bersyukur sudah belajar 8 tahun di network, kemudian Rita, kemudian Pak Karyana. Pak Karyana bahkan sudah 20 tahun ya Pak Karyana ya? Yes, 20 tahun Dok. Makanya Pak Karyana bisa bertumbuh, timnya begitu luar biasa. Bahkan hari ini itu regisnya tuh banyak banget, ada $2.000 loh Rita. Pak Karyana hari ini tanggal 1 memulai dengan member barunya itu 2.000 USD. Keren banget loh. Saya jadi merasa tertampar ini, jadi harus habis ini langsung prospek lagi saya nih gitu loh. Nah jadi semua itu melewati proses 10.000 jamnya. Jadi ini bukan kata saya loh, ini ada bukunya, Jadi kalau kita pengen presentasinya bagus, ngomongnya bagus, percaya dirinya bagus, ya dimulai dari yang grogi dulu, belepotan dulu, ya nggak apa-apa, lewatin dulu, semuanya melewati. Ini loh, the power of habit gitu ya. Jadi semua orang itu ngelewatin, dan itu memang sudah ada di buku gitu loh. Jadi orang harus ngelewatin 10.000 jamnya, semuanya itu berlaku sama gitu. Jadi nggak ada orang hebat, yang ada itu adalah orang yang punya kebiasaan. Nggak ada orang hebat, semua kita itu sama, manusia itu diciptakan Tuhan itu semuanya sama semua, waktunya 24 jam, semua dikasih nafas. Nah cuman apa yang membedakan orang yang rajin dengan yang malas gitu loh. Yang rajin ya is the power of habit. Jadi gini, motivasi aja sebetulnya nggak cukup. Kalau bisa, mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali lagi, kalau karena motivasi orang bisa jadi demon, tinggal lihat YouTube, dengerin motivasi, semua langsung jadi demon. Betul nggak teman-teman semua? Betul. Iya, motivasi aja nggak cukup. Karena kalau cuma mau motivasi, lihat YouTube, motivasi, banyak speaker, banyak motivasi, mulai dari yang kelas Indonesia, internasional, bahkan yang kelasnya dunia. Kalau cuma dengerin motivasi, orang bisa jadi demon, cukup dengerin aja 2 jam, 3 jam, habis jadi demon, gitu loh. Nah, tapi sebetulnya ada big why. Teman-teman semua, apapun, Pak Hadi pasti punya alasan. Saya punya alasan, Lili punya alasan, Rita punya alasan, Pak Karyana punya alasan. Di sini kita punya alasan, punya big why yang berbeda. Mungkin bisa jadi sama, tapi intinya seperti tadi Kak Lili sederhana ngomong, itu timnya yang di Jerman, mau ditendang mau gimana pun dia tetap akan ada di Business Live Good, karena dia yakin suatu hari dia akan berhasil, karena sudah berada di kapal yang tepat. Betul ya Lili ya? Betul sekali, betul sekali. Dari dalam, bukan dari luar ya, Dokter Sugeng, jadinya dari dalam. Yes. Mau dengar motivasi bagaimanapun nggak ada gunanya kalau dari luar itu. Betul sekali. Ada faktor internal yang itu datangnya dari kita. Kenapa kita harus menjalankan Business Live Good? Temukan nyala api, temukan big why-nya yang membuat Anda terus berkomitmen. Contoh teman semua. Ini saya cerita pengalaman saya pribadi. Kalau 3 bulan saya nggak capek demon waktu itu, saya tidak bisa menyelesaikan amanah saya di bank. Ada satu urgensi yang harus saya penuhi, yang harus saya capai. Saya harus bayar utang di bank. Saya harus ada menyelesaikan amanah di bank, dan itu $2.000 setiap bulan. Setiap bulan $2.000. Waktu itu saya konsultasi sama Lili sama Rita. Kalau saya demon, kira-kira dapat nggak 2.000? More, lebih. Betul nggak Rita dan Lili? Betul, Dokter Sugeng, betul sekali. Orang itu urgensinya beda-beda. Orang itu alasannya beda-beda. Saya clear. Jadi Anda join nggak join, Anda males nggak males, saya tetap akan rajin. Karena nggak ada yang mau bayar $2.000 di bank amanah saya, kalau nggak saya sendiri. Jadi pada saat itu saya mengambil sebuah keputusan bahwa saya harus day must make it. Saya harus mati-matian berhasil dan mencapai demand, karena ada $2.000
di depan mata. Kalau saya mencapai diamond, berarti amanah saya di bank terbantu. Tidak harus dengan menggunakan gaji saya sebagai seorang dokter. Tapi alhamdulillah pada saat itu diamond pertama itu lebih dari 2.000, 3.400. Masih sisa 1.400. Kan gede, mau cari di mana teman-teman semua? Makanya pada saat saya tahu sistemnya Live Good, walaupun dengan keterbatasan saya belajar waktu itu masih baru gabung, tapi saya sederhana, saya nggak, pokoknya gini loh, kalau Anda itu mau selesai nggak usah mikir yang ribet-ribet. Kalau mau cepet berhasil itu nggak usah mikir yang ribet, mikirnya tuh yang sederhana. Oh ya, berarti aku harus mengeluarkan cuma $10, aku bisa dapat unlimited, tergantung aku kerjanya sebesar apa. Kerjanya gede, hasilnya gede, tapi bebannya tetap $10. Itu yang pada saat itu sesederhana itu saya mikirnya. Makanya karena saya itu nggak banyak drama, nggak banyak mikir, nggak banyak ngejelimet mikirin, makanya dimudahkan sama Tuhan gitu loh. Sama Pak Hardi juga gitu, udah maju aja gitu loh. Jadi teman-teman semua, apa komitmen Anda hari ini untuk melakukan setiap hari? Kalau Anda malas, kalau Anda hari itu tidak mau presentasi, Anda tidak mau follow up tim, apa yang membuat Anda sehingga harus semangat lagi? Saya nggak tahu, Rita juga nggak tahu, Lili juga nggak tahu, Pak Hardi juga nggak tahu. Yang tahu itu diri Anda, yang tahu masalahnya itu Anda. Nah, saya sudah cerita ngasih contoh pengalaman pribadi saya. Saya ngerjakan di Live Good, saya ingin menyelesaikan amanah di bank sebesar $2.000 setiap bulan. Sekarang wah sudah lebih dari 4.000 tiap bulan kan gitu loh. Jadi sudah sangat membantu sekali gitu loh. Jadi teman-teman semua, kalau Anda nggak nemukan big why-nya, Anda akan, mohon maaf ya, berhenti di tengah jalan, Anda males. Ketika nanti tim Anda ibaratnya ada yang ngambek, timnya ada yang nggak mau jalan, Anda juga terpengaruh. Tapi kalau Anda jelas tujuannya kenapa Anda di Live Good, sama Lili itu saya senang. Lili itu jelas, saya mau di Live Good, mau sekarang dengan usia saya sebegini di Eropa, ya mau apa lagi kalau nggak Live Good? Bisnisnya fleksibel, internasional, saya bisa lewat online. Ya tenaga kalau kerja di kantoran sudah nggak memungkinkan lagi loh. Lili itu punya goals yang jelas, makanya saya senang. Jadi saya itu sama kayak Rita, harus menjadi wanita yang independen juga, walaupun sudah lumayan dari penghasilan, tapi dia juga nggak mau tergantung dengan suaminya gitu loh. Nah jadi ayo teman-teman semua, komitmen, bangun habitnya, jadikan bahan bakar ya utang Anda kek. Rumah mungkin belum punya atau belum pernah umroh sama sekali. Apa yang membuat Anda itu menangis bila perlu, membuat Anda itu semangat, perjuangkan. Kalau Anda belum menemukan sesuatu yang membuat Anda itu nangis, bel, Anda akan siap-siap berhenti di tengah jalan. Makanya banyak orang yang berhenti menjalankan bisnis apapun enggak. Loh, Live Good itu loh. Kalau Anda sempat berhenti di Live Good, Anda masih diperiksa. Karena kenapa? Ini sudah gampang, murah, hasilnya gede. Terus Anda berhenti, gimana bisnis yang lebih susah lagi? Betul nggak Pak Karyana? Betul dok. Sangat simpel, mudah. Ya harus tutup poin, harus ngomset produk, harus kirim barang, harus imbang kiri dan kanan. Waduh, yang gampang aja Anda bisa berhenti, gimana yang susah gitu loh. Makanya ini cambuk buat kita bersama gitu loh. Jadi harus temukan bahan baku supaya Anda itu ikut prosesnya itu semangat, tetap happy, tetap enjoy, tetap bahagia. Bahwa memang dari bronze ke silver itu tahapnya lebih berat. Dari silver ke gold, gold ke platinum, platinum ke diamond itu ada proses yang harus teman-teman jalani sehingga Anda nggak komplain dengan prosesnya gitu loh. Sehingga Anda juga nantinya layak untuk menjadi diamond seperti Pak Hardi gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan orang yang menjadi platinum, menjadi diamond, menjadi crown diamond, lo itu kalau mohon maaf ya, mohon maaf sekali, Anda lo belum crown diamond, malas posting, malas bangun habit. Itu Miller, Lili sama Rita berteman dengan Miller ya? Benar, kita berteman ya. Itu setiap hari Miller itu posting di Facebook, di Instagram. Habitnya itu setiap hari posting. Betul nggak Lili? Betul nggak Rita? Yeah. Non-stop itu beliau posting, non-stop. Pokoknya non-stop itu. Benar. Sekelas Miller aja everyday itu posting bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali lo ya. Setiap hari Miller itu posting. Lo Anda lo belum crown diamond sebulan sekali belum tentu juga mau posting. MALAS.
gitu loh. Malesnya banyak banget gitu loh. Jadi ayo rubah habit-habit kecil dulu, minimal mulai buat story di WA, story di Instagram, di TikTok atau di Facebook. Bangun habit-habit kecil yang masuk akal, yang gampang, minimal buat postingan gitu kan. Nah, itu Miller aja memberikan contoh bahwa dia aja sudah kerondeman tapi terus konsisten posting tentang Live Good gitu loh. Nah, wajar dia jadi kerondeman gitu loh. Nah, kebanyakan kita itu tidak mau lebih rajin dibanding orang. Kalau 2025 ini yang di Zoom malam ini ya, saya doakan teman-teman sehat. Kalau teman-teman semua Anda lebih rajin sedikit dibanding orang lain, Anda akan mencapai peringkat yang lebih tinggi. Yang sudah silver menjadi gold, yang gold menjadi platinum, yang platinum segera menjadi diamond. Dan punya tujuan hidup, punya target harian ini mau ketemu siapa, hari ini mau ngapain, hari ini mau telepon conference call siapa, hari ini mau WA siapa, hari ini mau japri siapa, dan fokus. Kalau Anda nggak fokus, ya Anda juga nggak mencapai tujuan dengan maksimal gitu loh. Dan tentu lakukan yang terbaik yang Anda bisa gitu loh ya. Jadi terus disiplin, rajin belajar, ikut Zoom, pertemuan offline-online harus ikut, antusias selalu, harus semangat. Dan yang paling penting ya, Anda harus happy, Anda harus bahagia, Anda harus ikhlas mengerjakan bisnis ini. Pekerjaan apapun, ketika Anda ikhlas, ketika Anda mencintainya dengan sepenuh hati, itu akan dimudahkan. Anda tanpa ada beban. Hasil biar Tuhan yang bekerja, tapi intinya Anda tidak ada beban. Anda tidak merasa terbebani mengerjakan bisnis ini. Jadi harus happy ya teman-teman semua ya. 2025 semuanya berhak. 2025 adalah tahun Anda. 2025 akan mencapai peringkat diamond semuanya. Sampai ketemu di convention. Makasih Pak Karyana. Siap Pak Dokter, keren ilmunya, mantap banget ya. Satu awal yang sangat baik ini Pak Dokter, teman-teman semua. Yes. Ya, di hari pertama tahun 2025 ini kita mendapatkan ilmu beberapa. Yang saya dapatkan adalah salah satunya adalah mencintai apa yang kita kerjakan. Wah ini tanpa beban sama sekali. Kalau saya pribadi Pak Dokter tanpa beban sama sekali. Karena kami punya tujuan adalah membantu orang lain. Ketika orang tidak mau gimana ya sudah, emang gue pikirin. Oke, tidak ada beban sama sekali. Yang kedua adalah kita harus lebih giat dari yang lain. Ketika orang lain masih tidur, kita sudah bangun duluan mestinya. Ketika orang lain bangun, kita harus jalan duluan. Ketika orang lain jalan, kita harus berlari duluan. Wah ini keren ya, ilmunya dokter ini keren luar biasa. Jadi hari pertama yang keren ini, ayo kita lebih semangat, lebih berjuang lagi, lebih komitmen lagi, konsisten. Offline, online ini sangat penting, sangat-sangat penting Bapak Ibu. Karena kita digaransi, dipastikan sampai di tempat tujuan. Karena kapalnya tepat, ya. Tepat. Kalau ada orang mau turun gimana dari kapalnya itu ya terserah, itu urusannya dia. Tapi kita pasti sampai. Karena apa? Kapalnya tepat, sekolahnya tepat, ini yang keren ya. Oke, Bapak Ibu, saya ada leader yang luar biasa akan bersharing malam hari ini. Ya, kebetulan leader ini adalah orang yang saya sponsori sendiri ya. Walaupun sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan beliau sampai hari ini. Karena semuanya saya lakukan dengan online. Ya, dengan online setiap hari beliau konsultasi, setiap hari telekonferensi dengan saya. Dan hari ini beliau sudah silver, OTW ke gold, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Dan beliau adalah salah satu orang yang luar biasa, komitmennya, konsistennya, mantan seorang sales marketing. Dan juga pernah menjalankan network, Bapak Ibu sekalian. Namun beliau komitmen hari ini, fokus serius di Live Good. Apa alasannya dia ada di sini? Ya, ini yang biasa Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Mas Alex Angkahar. Silakan Mas Alex, monggo. Ya, baik, selamat malam. Yes, selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat tahun baru. Ya, awal yang bagus ya malam hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Alexius Angkahar. Saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, domisili di Jember, Jawa Timur. Ya, Bapak Ibu, malam hari saya sangat senang sekali diberi kepercayaan untuk memberikan sebuah kesaksian atau testimoni kenapa saya berada di Live Good. Ya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru besar saya, mentor saya yang sangat luar biasa. Benar yang disampaikan beliau tadi bahwa
kami sama beliau ini belum pernah ketemu Bapak Ibu ya. Nah inilah menariknya bisnis ini. Jadi jujur aja saya sama beliau ini hanya lewat telekonferen aja. Awal saya kenal bisnis ini, jujur saya lagi berada di sebuah bisnis yang bisnis multi level murni ya. Mungkin teman-teman pada tahu lah multi level murni itu seperti apa gitu ya. Jadi mungkin saya percaya malam ini banyak hadir juga yang mungkin sama-sama dari kapal sebelah gitu kan. Background saya sebelumnya saya seorang sales, saya 7 tahun Bapak Ibu ya. Saya kerja lapangan, 2 tahun ikut perusahaan dan 5 tahun saya independen. Ya, saya beli produk sendiri, saya jual sendiri ya selama 7 tahun gitu kan. Nah, waktu itu kalau kita bicara penghasilan, ya dari jujur saya cinta marketing. Kenapa? Karena penghasilan itu kita yang ngatur, Bapak Ibu. Ya, itu yang membuat saya dulu tahun pertama dan tahun kedua saya ikut perusahaan. Tahun ketiga dan sampai 5 tahun ke depan itu saya memilih untuk bisnis sendiri. Saya beli produk sendiri, saya jual sendiri. Itu saya nyaman 5 tahun itu menikmati di zona active income, Bapak Ibu ya. Tapi ada satu yang membuat saya sadar, Bapak Ibu. Saya baca satu buku ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat dari investor kelas dunia. Beliau adalah Warren Buffett ya. Dia mengatakan begini, jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, maka mungkin Anda satu-satunya orang yang akan bekerja seumur hidup. Waktu itu jujur saya kalau soal penghasilan Bapak Ibu, itu tadi kan saya yang mengatur ya, berapapun yang saya ingin penghasilan hari ini, ya begitulah penghasilan. Jadi tidak ada yang ngatur saya. Tapi ketika saya membaca satu buku ini, bahwa saya sadar, saya itu yang membuat saya tidak mau selamanya seperti ini. Gitu kan? Karena saya sadar sekali bahwa kita manusia ini tidak selamanya sehat. Jujur Bapak Ibu, ya. Mungkin keinginan kita ini untuk bekerja, ya mohon maaf, mungkin yang hari ini masih ada teman-teman, saudara-saudara yang masih senang ikut kerja sama orang gitu ya. Kalau saya pribadi, jujur Bapak Ibu, saya udah komitmen sama leader saya, sama mentor saya, bahwa saya full 100% saya komitmen di Livegood ya. Walaupun saya nanti nyampainya ke Crown Diamond itu berapa tahun ke depan, tapi saya udah optimis bahwa saya pasti berhasil di bisnis ini. Gitu. Kenapa? Karena bisnis Livegood ini jujur real bisnis passive income Bapak Ibu. Ya. Dimana sebelumnya saya bekerja, saya baru dapat uang. Kalau saya sakit, saya pernah sakit Bapak Ibu 2 bulan, ya. Mungkin faktor kecapean lelah di lapangan. Itu ya penghasilan saya juga ya habis di saat saya berobat. Gitu ya. Seperti itu. Akhirnya saya menemukan satu yang saya bilang tadi, ada teman saya yang menawarkan satu bisnis network marketing murni, multi level marketing murni, Bapak Ibu ya. Saya pindah ke sana, itu saya 2 tahun menjalankan bisnis itu. Bahkan sebelum Bapak Karyana memberikan informasi tentang bisnis ini, saya masih aktif di sana Bapak Ibu, gitu ya. Nah, cuman di sana itu Bapak Ibu, lagi-lagi mungkin malam hari ini banyak yang hadir ya, yang masih banyak alasan untuk mengerjakan bisnis ini. Ya, masih berat untuk meninggalkan kapal yang di sebelah. Jujur Bapak Ibu, saya 2 tahun itu di sana, kalau secara profit saya mendapatkan 2 tahun itu mungkin ada 80 juta ya dari profit, dari keuntungannya gitu. Ya cuman itu tadi Bapak Ibu ya. Kita harus wajib ada keseimbangan kiri kanan. Itu ya. Jadi sehebat apapun kita di sana, jadi kita itu harus punya tanggung jawab. Walaupun yang satu ini mengatakan ini kerjanya berjamaah, ini kerjanya gotong royong gitu ya. Tapi kan satu jalur yang kita kerjakan bareng. Tapi satu jalur ini wajib kita kerjakan sendiri ya. Itu yang membuat saya di sana itu 6 bulan ke belakang sebelum saya nemu Livegood ini, saya jalan di tempat Bapak Ibu ya, bisnis itu. Jadi saya bingung, aduh bisnis apa ya yang sementara saya tidak punya kesibukan lain, hanya mengharapkan hasil dari situ untuk, kebetulan saya punya anak kecil Bapak Ibu yang masih umur 20 bulan, jadi saya harus punya tanggung jawab, tiap bulan harus saya beli susu gitu kan, untuk mencukupi kebutuhan istri saya juga. Saya 6 bulan ini tidak punya penghasilan Bapak Ibu. Saya berpikir, aduh kalau saya seperti ini terus, istri saya makan apa gitu kan. Waktu itu saya buka di YouTube gitu Bapak Ibu ya. Saya lihat di situ itu ada satu channel YouTube milik Bapak Widi Moko gitu ya. Milik Bapak Widi Moko, saya dengar betul ya, saya pelajari tentang Livegood ini. Yang saya lihat di situ bahwa di Livegood itu tidak wajib jualan produk, tidak wajib belanja produk, bukan berarti tidak ada produknya Bapak Ibu. Ya kalau tidak ada produk itu bisnis money game. Ya Bapak Ibu ya, itu yang saya suka. Sementara selama ini saya itu sibuk bangun pagi mikir bagaimana hari ini saya jual produk, gitu kan. Belum lagi nanti kadang di PHP Bapak Ibu.
ya. Sudah pertengahan jalan tiba-tiba konsumen ini, aduh mohon maaf Mas Alek, ini lagi ada apa? Ada acara mendadak, besok aja deh. Ya gitu kan. Ya itu resiko. Jadi itu 2 tahun saya lewatin itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya menemukan Liftgood ini. Kebetulan saya udah kenal dengan Bapak Karyana, mentor saya yang sangat luar biasa. Jujur Bapak Ibu, ini juga yang membuat saya terinspirasi, membuat saya termotivasi. Beliau ini pertama dari berpengalamannya di dunia network marketing sudah 22 tahun. Terus dari usia, ya. Beliau ini saya perhatikan dia usia seperti mohon maaf Pak Mentor ya, tapi dia tetap semangat jalankan bisnis ini. Gitu kan? Nah, saya berpikir, wah ini perjalanan saya ini masih panjang. Masa saya bisa kalah dengan mentor saya yang karena dia optimis sekali, dia dia semangat jalankan bisnis ini. Malam itu Bapak Ibu, saya diundang ke satu acara Zoom ya. Nah, ini malam itu saya jujur aja, saya jatuh cinta dengan Liftgood itu baru setengahnya saya nonton Zoom Bapak Ibu. Saya lihat excited banget ya, semangat sekali presentasi dari Bapak Dr. Sugeng ya. Terus yang kedua, kebetulan saya di sebelah kemarin itu, di kapal sebelah, saya mengalami kita itu kayak anak ayam kehilangan induknya. Ya, sayanya semangat, dengan tim sayanya semangat, tapi mentor saya ini, bayangkan Bapak Ibu, saya join, gabung di bisnis tersebut, saya nggak ngapa-ngapain, gitu kan. Justru saya inisiatif buat grup sendiri, dia nebeng di situ. Ya ini bukan saya curhat Bapak Ibu ya, tapi ini biar membuka sedikit teman-teman yang masih membanding-bandingkan bisnis Liftgood ini ya. Jadi setelah itu, karena saking saya pingin sukses Bapak Ibu, banyak seliburan di luar sana ini, banyak sekali bisnis yang iming-iming, wah Lex kamu naruh uang sekian loh ya, nanti kamu dapat profit sekian setiap harinya. Mulai saya timbul ini, waduh kalau mendingan saya ini ya. Jujur Bapak Ibu, selain bisnis yang tadi, saya juga menjalankan beberapa bisnis investasi bodong Bapak Ibu. Ya, itu tadi karena saking pingin suksesnya. Apapun ya peluang yang lewat itu ya, saya nggak banyak mikir, gitu. Tapi itu tadi, karena saya nggak pelajari dulu ini bisnisnya seperti apa, perusahaannya seperti apa. Saya sebelum milih Liftgood ini, saya ada di satu perusahaan investasi Bapak Ibu. Ya mungkin di dalam ini banyak yang hadir juga, karena tim Sulawesi waktu itu banyak. Ya, ada juga mitra saya di sana, ya, yang ikut di bisnis tersebut. Saya nggak kasih tahu saya nggak sebut merek dan nama perusahaannya, gitu. Dengan menjanjikan profit sekian setiap hari, akhirnya saya tanpa banyak mikir, saya langsung jual kendaraan Bapak Ibu. Ya, ternyata hari pertama saya menikmati profitnya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat Bapak Ibu bisnis ini scam. Jadi saya cukup stres waktu itu. Aduh, bingung saya apa lagi yang mau saya kerjakan gitu kan. Saya sudah nggak ada kendaraan. Nah, jujur Bapak Ibu, yang membuat saya jatuh cinta di Liftgood ini, pas dengan saya tidak punya kendaraan Bapak Ibu. Ya, waktu itu lihat presentasinya, bahwa bisnis ini kita bisa kerjakan secara offline dan online, gitu ya. Nah, malam itu setelah saya ikut Zoom, langsung tanpa mikir panjang saya hubungi Bapak Karyana. Jujur Bapak Ibu, mungkin teman-teman awal gabung di bisnis ini punya modal, kondisinya baik-baik saja. Kalau saya punya uang, tapi masih dipakai teman. Tepat 5 bulan yang lalu, tanggal 1 Agustus, saya ikut Zoom. Setelah Zoom, saya telepon teman saya ini. Bro, saya butuh duit ini, bisa nggak dikembalikan? Jangan semualah, saya bilang begitu kan. Saya butuh hanya 2.550.000, karena saya nekat mau gabung 3 akun ini malam itu. Apa yang dia bilang, Lex, aku ada uang tapi tanggal 20. Nah, Bapak Ibu, saya jujur baru pertama kali ikut Zoom, apa yang saya lakukan? Begitu saya lihat bahwa kalau di sini ngajak 2 orang saja, itu sudah kembali modal. Yang menarik di bisnis ini, bonus sponsornya, gitu kan? Itu yang pertama yang saya semangatkan kerja ini. Kalau kita ngajak 1 orang, berarti kita dapat bonus sponsor $25 atau 50%. Nah, sementara di bisnis yang saya jalankan sebelumnya, jujur Bapak Ibu, joinnya paket paling kecil itu hampir 3 juta. Bonus sponsornya 400.000. Mana lagi mikirnya nanti bagaimana kita jualan produk begitu banyaknya, gitu kan? Nah, setelah itu Bapak Ibu, malam itu saya beranikan, saya ceritakan kedua teman Bapak Ibu, ya, yaitu Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini itu sebenarnya modal utamanya bukan uang, tapi kemauan. Percuma kalau kita punya duit, tapi kalau kita tidak yakin, kalau kita tidak punya kemauan. Jujur saya selesai Zoom itu tanggal 1 Agustus itu, saya langsung ceritakan kedua teman, satu seorang ibu, dia jadi tim saya sekarang, tim offline saya di Jember ini, kami cross line di bisnis sebelah. Dia join di sana itu sudah 5 bulan,
5 tahun, tapi ya belum dapat apa-apa. Nah, saya cerita malam itu, saya follow up, saya ceritakan bisnis ini dengan sebisa saya, karena saya belum tahu semuanya gitu kan. Dia jawabnya gini, aduh Mas Alex capek lah, pokoknya kalau bisnis lain saya mau fokus di bisnis ini aja dulu. Apa yang saya katakan, Bu, saya nggak prospek, ya, saya nggak prospek, tapi saya cuma ceritakan saja, karena kita ini berada di satu kendaraan yang bisnis yang sama di sebelah. Wong kita di sebelah ya sudah, saya sendirian sudah 6 bulan tidak menghasilkan apa-apa gitu kan. Puji Tuhan malam itu saya ceritakan dengan sebisa saya. Kaget Bapak Ibu, pagi-pagi ibu ini dia WA saya gitu kan. Selamat pagi Mas Alex, saya belum bangun ini. Wah, saya buka HP nih, semangat sekali saya. Yang diceritakan Mas Alex itu benar juga ya. Oh ya Mas Alex, saya mau bergabung, kalau cuma 850, saya mau transfer kemana gitu kan. Wah, semangat saya Bapak Ibu, langsung saya kirim rekening saya ini kan. Nah, saya ini belum ada duit ini. Terus setelah itu jam 12 siang, saya cerita lagi ke satu teman, masih di satu kendaraan sebelah. Tapi kami ini cross line di sana gitu kan. Saya ceritakan lagi, saya nggak menjelekkan bisnis yang di sana, tapi saya marketing plan-nya di sini ya sebisa saya waktu itu, karena saya masuk pertama kali ikut Zoom. Dia juga nggak banyak mikir, langsung dia transfer hari itu juga. Saya belum ada duit ini, mau tidak mau jujur aja saya langsung telepon Pak Karyana gitu kan. Ya mohon maaf Pak Karyana ya, waktu itu saya langsung telepon, saya jujur apa adanya. Plan, Pak mohon maaf saya ingin bergabung gitu kan. Tapi saya belum ada duit, kalau Bapak percaya dengan saya tanggal 20 saya kembali uang Bapak. Saya jujur ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada Bapak Karyana di sini. Tapi Mas Alex sudah tahu belum? Saya tidak perlu tahu semuanya, Pak. Tapi saya yakin, saya optimis ini bisnis bagus. Gitu. Karena waktu itu karena kepepet tadi Bapak Ibu ya. Langsung ini Pak Karyana mungkin masih ragu kali ya, karena kami ini belum pernah ketemu, kenalnya juga baru sebentar. Oh ya, siap Mas Alex. Karena dengan saya bilang begini, Pak, ini ada 2 orang ini, saya udah transfer ke saya ini. Tolong talangin saya dulu, Pak. Oh ya siap Mas Alex. Langsung juga saya bilang saya langsung gabung 3 Pak. Saya bilang gitu. Mungkin Pak Karyana juga, wah ini orang ini saya belum kenal. Tapi Mas Alex nanti ada nggak modalnya itu kembali? Siap Pak. Gitu kan. Nah Bapak Ibu singkat cerita, terima kasih Bapak Karyana waktu itu menolong saya. Jujur aja, dia menyelamatkan saya. Ya, dia talangin dulu pakai bonusnya. Saya talangin dulu pakai bonusnya dia. Akhirnya saya bergabung Bapak Ibu ya. Saya punya target Bapak Ibu waktu itu, bagaimana 1 minggu ini saya minimal itu 1 hari 1 orang. Itu saking semangatnya saya itu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena saya enjoy, saya kerjakan bisnis, saya lupakan yang lain yang di bisnis sebelah itu. Saya kerjakan itu tadi karena memang saya lagi butuh, lagi pepet Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan begitu mudahnya saya jalankan bisnis ini gitu ya. Puji Tuhan dari orang satu ini tadi saya dampingi dia dengan sebisa saya kerjakan, saya telekonferensi dengan Bapak Karyana, saya edifikasi beliau. Nah ibu yang ini tadi dia punya mitra, ternyata upline-nya dia yang di bisnis sebelah ini ada di luar negeri ya, di Hong Kong gitu kan. Saya bilang ayo Bu kita telekonferensi gitu kan, saya yang presentasi gitu ya sebisa saya Bapak Ibu waktu itu ya. 2 hari sebelumnya ada lagi yang join dari Hong Kong itu. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, puji Tuhan dengan saya full online di bisnis ini. Hari ini mitra saya sudah ada di Taiwan, di Hong Kong gitu ya, di Dubai, di Kalimantan, di Timor Leste, satu pun belum pernah ketemu Bapak Ibu. Ini yang saya suka di bisnis ini ya. Dimana sebelumnya saya itu mikir jual produk tiap hari. Jadi nggak tahu arahnya kemana gitu kan. Gitu. Jadi di Live Good ini jujur ya, bukan menggurui mungkin teman-teman yang sudah bergabung, yang masih ragu, yang masih bingung jalankan bisnis ini. Jujur Bapak Ibu, just do it, lakukan saja ya. Terus jangan ketergantungan dengan upline. Saya sama Pak Karyana itu saya tanamkan pada diri saya mau sukses. Saya mau sukses gitu kan. Pak Karyana itu ya tempat saya untuk sharing aja, tempat saya untuk konsultasi di saat saya mungkin banyak penolakan, mengalami down gitu ya. Saya konsultasi sama beliau gitu ya. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kebetulan malam hari ini tadi banyak Zoom khusus member ya. Saya karena ada di grup saya ini yang sudah join tapi nyantai aja gitu ya. Nanti aja Mas Alex ya, arahkan ke Zoom ya, banyak sekali alasannya.
Jujur Bapak Ibu, saya jatuh cinta dengan bisnis ini itu ada support sistemnya. Luar biasa. Ini yang kami tidak temukan di luar sana. Luar biasa bisnis ini. Gitu kan? Kita tidak perlu pintar, kita perlu banyak ngoceh, ceritakan ini bisnis bagus. Caranya bagaimana? Nanti malam ada Zoom, pastikan kamu hadir. Gitu. Setelah mau mendekati Zoom Bapak, itu yang saya lakukan, saya follow up mereka. Saya pastikan mereka hadir apa enggak. Kalau dia bilang oh saya udah hadir, coba di screenshot kirim ke saya, biar saya lebih yakin bahwa dia hadir di Zoom, gitu ya. Gitu Bapak Ibu, gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu intinya bisnis ini itu jangan beban, ya jangan beban, lakukan aja, gitu aja. Kita sudah berada di kendaraan yang tepat, kita sudah berada di kendaraan yang besar ya. Yang penting satu, yakin dulu bahwa kita sukses, ya. Yakin dulu bahwa kita sukses. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri aja kita tidak yakin? Kan begitu. Yakin dulu bahwa diri kita sukses. Tidak peduli mau latar belakang pendidikan kita apa, mau kita itu apa kayak. Saya jujur Bapak Ibu, saya semangat, saya senang sekali kalau lihat yang dari Nganjuk. Bapak Sodik ya. Beliau itu wah luar biasa gitu ya. Saya kalau lihat presentasi beliau itu semangat lah. Buruh tani gitu ya. Tapi dia bisa kerjakan bisnis ini sepenuh hati. Ya, hasilnya juga ya luar biasa gitu ya. Jadi dalam bisnis ini Bapak Ibu nggak usah banyak mikir, bukan menggurui, kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Yakin aja, nggak usah pakai kacamata kuda, kita jangan lirik kiri kanan. Yakin kalau kita serius, yakin komitmen 100% kita sukses di sini pasti sukses. Begitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin saya ada salah kata, teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Ayo kita sama-sama bangkit. Di tahun 2005 ini melalui bisnis Livegood yang sangat luar biasa ini kita bisa mewujudkan semua impian-impian kita yang tertinggal selama ini. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat malam. Amin. Kembali ke Bapak Karyana. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Alek. Keren. Terima kasih. Yes, Bapak Ibu sekalian, itulah dari beliau yang luar biasa, yang sampai hari ini beliau setahu saya tidak pernah off, tidak pernah izin untuk ikut Zoom, selalu ikut Zoom selama beliau join di bisnis ini. Ini yang keren ya. Belajar, praktekkan, dan ajarkan. Selamat tahun baru 2025. Ayo kita bangkit bersama, komitmen bersama. Kita pastikan berada di panggung kebesaran kita nanti 22 November 2025. Kita sama-sama menjadi diamond.